Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, sehingga pikir otak indrawi benar-benar ada di jalan yang terpuji, karena berdasarkan kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini. Kristalisasi dari seluruh ajaran agama dan kepercayaan menyatu di dalam peradaban manusia Nusantara, menjadilah Pancasila yang senantiasa kita upayakan untuk disosialisasi dan diterapkan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa demokrasi telah mati? Sungguh pertanyaan ini sangat berseberangan dengan salah satu penulis yang mengatakan bahwa demokrasi pedesaan Jawa itu adalah niscaya yang melandasi sistem pemerintahan di Indonesia. Ada Cipto, Herianto, dan yang lainnya. Bahkan sejak Bung Karno hingga kini, pemerintah Indonesia senantiasa menyandarkan dirinya pada demokrasi. Semua sejak zaman pemerintah Bung Karno hingga Joko Widodo, semua berpaham pada demokrasi Pancasila. Yang perlu kita ingat bahwa demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan yang lebih memiriskan lagi, jargon demokrasi adalah vox populi, vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sangat miris, mengerikan. Sekaligus ketika kita menjadi bangsa Indonesia, maka sungguh kita sedang menista diri kita sendiri, yang dasar negaranya sudah jelas-jelas Pancasila. Ideologi bangsanya jelas-jelas Pancasila. Pemirsa, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Batang, meski belum keseluruhannya menerapkan hikmat ketuhanan yang Maha Esa, namun setidaknya sejumlah desa, bahkan di Batang ada 13 desa yang telah memulai meninggalkan demokrasi, mereformasi warga desanya itu kembali kepada nilai-nilai peradaban luhur Pancasila yang kami sebut dengan hikmatokrasi. Sungguh hal yang membanggakan. 3 tahun yang lalu kami mengangkat
satu tema untuk belajar Pancasila. Mari kita kembali melihat kehidupan masyarakat desa dan di sejumlah kampung-kampung kota. Hari ini kian terbukti bahwa demokrasi yang berpilar partai politik dan partai politik pekerjaan utamanya adalah memobilisasi massa dengan uangnya untuk Pemalang, Klaten, dan Batang tidak berguna. Saya kemas dalam Syabdana yang ke-16.327 dengan tema kerjasama yang kelima. Pemalang, Klaten, dan Batang meninggalkan demokrasi dunia. Rakyat telah bosan dan jijik demokrasi dunia. Demokrasi hanya alat oligarki untuk meraih tahta. Ke-13 desa di Kecamatan Batang mengedepankan musyawarahnya. Civil society atau masyarakat madani nyata ada. Masyarakat berperadaban yang mengemuka saat demokrasi dipuja-puja. Pemalang, Klaten, Batang bukan menerapkan demokrasi dunia. Pemalang, Klaten, Batang menerapkan hikmatokrasi nyata. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, 16 Oktober 2022. Pemirsa, tidak sekedar kami memberikan stempel, tetapi sebenarnya 8 tahun yang lalu, ketika Ki Jatikusumo, Dr. Andes, PSC, tokoh kebudayaan sekaligus sesepuh perfilman nasional Indonesia yang berdomisili di Jalan Citandui, Kota Malang. Dengan saya didatangi oleh sekelompok tokoh-tokoh masyarakat Singosari yang didominasi oleh pemuda. Kemudian kami diminta untuk mencalonkan diri, yaitu Ki Jati dengan saya diminta mencalonkan diri sebagai bupati. Kemudian diulang lagi oleh sejumlah tokoh Kota Malang dalam hal yang sama 4 tahun yang lalu, agar Ki Jatikusumo dengan saya berpasangan untuk menjadi calon wali kota. Namun 8 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, ketika kami sodorkan kampanye tanpa money politik, maka tidak mendapatkan respon dari seluruh tokoh senior dan pemuda yang ingin menampilkan kami berdua. Sangat menggembirakan. Pemalang, Klaten, dan Batang benar-benar meninggalkan demokrasi dunia. Tampil calon-calon kepala desanya karena merasa jijik dengan demokrasi yang bertebaran di dunia ini. Kemudian membangun musyawarah untuk mufakat tokoh-tokoh masyarakat di Pemalang, Klaten, dan Batang. Bahwa pencalonan kepala desa bahkan ada yang dibiayai oleh warga desanya. Sembari ketika mereka dipilih
dipilih oleh warga desa adalah yel-yel yang sangat etis. Uang tidak laku, uang tidak laku, uang tidak laku. Dari Malang, Pemalang, Klaten, dan Batang tersambung karena rahmat Allah. Likuli syai' meliputi segala sesuatu. Dan tersambung insya Allah nanti akan mendunia gema hikmatokrasi ini. Demokrasi hanya alat oligarki meraih tahta. Kita menjadi saksi semuanya, anak bangsa ini. Bahwa ketika perhelatan akbar, pemilihan kepala desa, pemilihan bupati wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan anggota legislatif sampai dengan presiden, pertebaran uang receh dan sembako, ajakan makan siang, ngopi pagi, makan malam, senantiasa syarat di media massa atau sosial media. Namun setelah itu, rakyat ditinggalkannya. Harapan kita tentu saja, ke-13 desa yang ada di Kecamatan Batang, yang mengedepankan musyawarahnya, benar-benar nantinya kepala desa ini diridhoi oleh Allah wa bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pelantikannya insya Allah di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran insan termulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih ke-13 kepala desa dilantik oleh Yoyo Bupati Batang di Masjid Agung Darul Muttaqin. Mengapa dilantik di masjid? Karena ke-13 kepala desa itu semua adalah mukmin yang soleh. Dan warga desanya sepakat untuk memilih Masjid Agung sebagai tempat pelantikan para kepala desa. Pemalang mengedepankan masyarakat berperadaban sehingga demokrasi yang dipuja-puja manusia dunia itu kami anggap setidaknya di desa atau sebagian desa Pemalang, sebagian desa Klaten, 13 desa Batang, demokrasi telah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan saja ketika kita susah, namun ketika kita senang, juga harus dikembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, pemilik kuasa, Maliki Yaumiddin. Pemalang, Klaten, Batang bukan menerapkan demokrasi dunia. Pemalang, Klaten, Batang menerapkan hikmatokrasi nyata, yakni rakyat yang dipimpin oleh hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang kami cita-citakan. Karena itu ulama, akademisi, praktisi, cendekiawan, marilah kita kerjasama membangun teori hikmatokrasi sebagai sandaran keilmuan sistem pemerintahan Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan yang
pernah diterapkan ketika berdirinya Indonesia oleh tokoh legendaris anak bangsa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yang menggelar